والمضرات والسيئات والمنكرات وأن الله تعالى يفرج الهم عن المهمومين وينفذ الكرب عن المكروبين ويزين عن المدينين ويرحم موتنا وموتى المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'ah wal intifa'ah wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila misal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana fi ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula amma ba'du. Dibuka halaman 27. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila angqal mu'natu talabil ilmi. Bondone nyupri ilmu. Bekal menuntut ilmu. Sebagaimana kita pahami bahwa menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad, bagian daripada perjuangan di dalam Islam, yang tentunya setiap perjuangan
membutuhkan bekal. Begitu pula dengan menuntut ilmu, perlu adanya bekal. Nah, pada pembahasan siang kali ini, kita memasuki bab mu'natu thalabil ilmi, bekal sangune luru ilmu. Qila li Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu bima adrat tal ilmah. Qila dan takoake, ditanyakan li Abdillah ibn Abbas marang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mugi ridho sapa Allah anhu saking Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bima kelawan opo adrokta merkoleh sapa sira al ilma ing ilmu. Satu kali Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanyakan oleh seseorang santri beliau atau jamaah beliau, bagaimana Anda bisa memiliki ilmu, tips-tips apa yang menjadikan Anda itu seorang yang alamah, seorang yang sangat alim. Perlu diketahui bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah adik sepupu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Abbas, ayahanda dari Sayyidina Abdullah, itu pamanda Kanjeng Nabi. Paman Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Abdullah, romonipun Kanjeng Nabi itu satu saudara. Beliau terkenal sebagai pemuda yang memiliki ilmu di atas rata-rata. Dan kebetulan sekali, di kalangan para sahabat, itu ada sahabat-sahabat muda yang namanya sama, keilmuannya di atas rata-rata. Namanya sama-sama Abdullah. Hingga pada waktu itu terkenal dengan kelompok komunitas ini dengan sebutan Abadilah. Abadilah. Jadi kalau nama-nama yang sama ini berkumpul dalam satu komunitas disebut dengan Abadilah. Abadilah itu apa? Kumpulan dari orang-orang yang bernama Abdullah. Dan semuanya alim-alim. Siapa saja di antaranya? Yang pertama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Atau yang sering kali kita dengarkan atau kita lihat tulisan dengan Ibnu Abbas. Jadi kalau ada istilah Ibnu Abbas, nama Ibnu Abbas yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Umar. Atau disebut dengan Ibnu Umar. Yang ketiga, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Yang keempat,
Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As atau Ibnu Amr bin As. Ibnu Amr. Ini jagoan muda di kalangan para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Sama-sama perawi hadis, sama-sama muhaddisin. Ketika zamannya Sayyidina Umar, ketika beliau menjadi khalifah, maka pemuda-pemuda yang disebut dengan Abadilah ini oleh beliau dijadikan sebagai penasehat. Anak-anak muda, tapi karena ilmunya di atas rata-rata, diangkat mereka menjadi penasehat khalifah. Nah, memang harusnya demikian. Kita itu jangan hanya sekedar melihat fisik, jangan hanya sekedar melihat usia, tapi yang dilihat adalah kapasitas ilmu. Bagaimana para sahabat lakukan. Senior-senior para sahabat itu melakukan hal tersebut. Penasehat tidak harus tua, tapi yang kapabilitas daripada keilmuannya dapat dipertaruhkan, dapat menjawab problematika umat. Ini yang penting. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanyakan, bima adroktal ilmah. Dari mana Anda bisa memperoleh ilmu itu dari mana? Bekal apa yang Anda miliki? Maka beliau memberikan tips itu. Yang pertama, bilisanin saulin. Lisan yang suka bertanya. Jadi jangan diam kalau ada pertanyaan yang sekiranya dibutuhkan untuk memberi tambahan ilmu, tanya. Bilisanin saul. Lisan saul kang seneng takon. Tanya, konsultasi banyak. Tapi nanti ya juga demikian, tentang konsultasi terhadap guru, itu ada waktu, ada etika, sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Di sana kita sudah diberi pemahaman bagaimana cara bertanya. Di dalam Bidayatul Hidayah juga demikian. Imam Ghazali juga memberikan tips-tips cara untuk bertanya kepada guru. Waktunya kapan? Ini etika. Dan etika itu bisa diterapkan. Meskipun dalam kondisi sosial seperti saat ini, etika-etika bertanya, etika-etika bertamu, etika-etika mengundang. Misalnya jenengan mau mengirim undangan, mau datang sendiri ya. Kalau mau datang sendiri atau akan mengirimkan undangan kepada siapapun, tidak harus guru, lebih utamanya kepada guru. Pada tetangga atau apa, jangan di waktu-waktu orang istirahat. Jam luru awan, ketok-ketok pintu, dot. Sing diterno cuma undangan, orangnya lagi tidur. Kenapa enggak nanti sore? Begitu, itulah akhlak. Al-akhlak
qablal ilmi. Sayyidul Walid Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan akhlak itu sebelum ilmu. Bilisanin sa'ul, lisan yang suka bertanya. Kemudian yang kedua, wa qalbin akul, hati yang cerah. Akul yang dimaksud di sini adalah hati yang cerdas, hati yang tajam, akul. Gampang bisa menerima ilmu. Itu namanya qalbun akul. Hati kang cerdas. Enggak bebel. Hati yang siap menerima ilmu. Kadangkala kan ada hati itu enggak siap menerima terhadap ilmu. Kenapa? Karena hatinya tidak ada iktikat. Malam yaktakid lam yantahu. Jadi sebetulnya proses untuk mencari ilmu yang penting untuk kita jadikan bekal, salah satu di antaranya mengiktikati atau meyakini guru yang kita akan ambil ilmunya itu adalah guru yang terbaik bagi kita. Tepak meguru sampean wis aja duwe pikiran liya-liya, di pikiran liya-liya yuk. Di antaranya nggak mantep sama gurunya. Kita harus punya kemantapan kepada guru itu. Sebab itu apa? Inti daripada manfaatnya ilmu kita itu sendiri. Sampean nggak mantep nang gurune wis ta lah. Aja meneh mek guru kerucuk-kerucuk. Aja meneh cuma guru Yasira. Syekh Abdul Qadir Jilani muruk sampean, tapi lek sampean iku gak mantep nang Syekh Abdul Qadir Jilani, gak masuk. Mungkin ini yang perlu ditoto hati ini dhisik. Lah sampean gak iso noto hati atau murid-murid kita belum bisa menata hatinya, wis salah. Mondok pirang tahun gak bisa. Iya, ilmu itu cuma hanya bisa lewat tanpa bisa mengamalkan. Jadi tandanya ilmu yang tidak bermanfaat. Tandanya ilmu yang tidak bermanfaat ketika Anda itu mengaji cuma tahu tanpa bisa mengamalkan. Ngerti tapi gak iso ngamalno, itu gak manfaat berarti ilmu. Loh apa kok gak manfaat? Yaitu tadi iktikatnya kurang. Kurang duwe iktikat. Dan itu semuanya kembali kepada hati. Wa qalbin akul. Selanjutnya wa kafun badul. Delamaan tangan, kaf itu ini namanya al-kafu, tangan. Badul kang seneng mewehi. Sampe ini kudu seneng sedekah. Itu maksudnya. Sampe nek kepingin duwe ilmu manfaat, duwe ilmu terus senantiasa tambah, sampe ojo medit-medit. Sing iso ngekei wong liya. Sedekahilah ilmu Anda dengan pemberian Anda. Ingat ceritanya Al-Imam Abu Zakaria. Siapa itu? Imam Nawawi. Ya kan? Imam Nawawi itu setiap kali beliau akan menuntut ilmu, berangkat ke rumah gurunya, beliau senantiasa membawa bekal untuk disedekahkan di jalan. Imam Nawawi. Nggak ada uang, makanan. Jadi kalau hari ini kalau kita nggak ada uang, mungkin roti, permen, apa gitu ya. Yang penting ada yang kita berikan ketika kita di perjalanan. Nah uniknya ini, niatnya Imam Nawawi di dalam bersedekah, niatnya bukan lagi ingin bermanfaat ilmunya, tidak.
tapi dijukuk tutuk jeroani langsung. Apa itu? Beliau berniat sedekah, aku berniat sedekah dengan niatan mudah-mudahan aku tidak bisa melihat kekurangan guruku. Masya Allah. Sodako kepingin gak ketok cirine guru. Guru itu lah ya menungsot. Untuk malaikat. Ya tentunya kadang-kadang kita itu punya perasaan sih nggak cocok be kelakuan guru. Paham Mbak? Ngerti nggih? Lho sampean kula kalian sampean itu tadi kembali kepada permasalahan tadi. Kenapa? Lek wis ketok kurangi guru, kadang-kala ngurangi iktikat. Nah salahnya di situ. Lek wis ngurangi iktikat, ngurangi keberkahan. Itu masalahnya. Jadi beliau itu berani untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan pembiayaan, bukan untuk bermanfaat ilmu. Aku cek oleh manfaat, enggak. Tapi melewati cara lain. Aku muga-muga mbek Gusti Allah gak diketokno kurang kekurangane guru. Ya, mungkin bisa dari cara penyampaiannya. Mungkin bisa jadi dari akhlaknya, pembicaraannya, atau mungkin ilmunya. Sing menurut sampean, waya iku lak diwaca fathah, kok diwaca dhamma. Lha iku lak gak keliru guruku. Ngono. Jangan-jangan guru iki gak ngerti nahwu. Nah iku lak ngurangi nang pikir. Lah dari Imam Nawawi, aku muga-muga dengan sedekah ini aku gak ketok. Engko lek sampai ketok ngurangi nang atiku. Lek wis ngurangi cintaku nang guruku, ngurangi iktikadku nang guruku, sing rugi aku dhewe. Ilmune gak manfaat. Makanya dia bersedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu intinya menghalau bala. Nah, salah satu bala itu apa? Ilmu gak manfaat. Ilmu sing gak manfaat itu bala yang paling gede. Nek ana wong ngaji gak duwe ilmu manfaat iku balak sing paling gede. Makanya disodakoi. Jadi tipsnya Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Abbas agar memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang pertama adalah lisanun saul, lisan yang senantiasa bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau ada permasalahan dikonsultasikan, biar clear permasalahannya. Yang kedua, qalbun akul atau qalbin akul, hati yang cerdas, yang mampu menangkap segala ilmu yang diberikan. Ya, kecerdasan hati itu sangat terkait dengan kebersihan hati itu sendiri. Semakin hati itu bersih, maka semakin cerdas. Semakin hati itu ya, baik, maka semakin mudah untuk menerima ilmu. Nah, kebersihan hati itu terkait dengan dosa. Jadi lah kalau hati itu bersih berarti resek-resek wis gak nempel no atine. Resek sikap-sikap buruk itu. Seperti takabur, sum'ah, sombong, iri, dengki, itu resek, sampah, sampahnya hati. Hilangkan sampah itu, maka kita akan mudah menerima ilmu. Dan yang ketiga adalah kafun atau kafin badul, suka memberi, suka bersedekah. Karena sedekah itu intinya adalah tadfa'ul bala. Katakan yang Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu inti dan maksud tujuannya salah satu diantaranya adalah menghalau bala, menghalau musibah. Dan musibah paling besar dalam kehidupan santri, musibah paling besar dalam kehidupan umat Islam, yaitu tidak adanya ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, Ansyada Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang sering viral, ya.
Tidak ada santri yang tidak pernah kenal ini selama ia menjadi santri. Selama ia mondok pasti akan tahu ini. Ya. Gubahan syair daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Akhi, saudaraku, lan ora bakal tanalal ilma merkole ing ilmu illa bisitatin kejaba kelawan 6 perkara. Ilmu dapat kita dapatkan, dapat kita peroleh dengan 6 perkara. Dengan 6 tahapan. Saumbika antafsiliha bibayani, saumbika bakal paring pirsa, bakal paring kabar sapa ingsun ka ing sira, antafsiliha saking perinciane sitah, saking rinciane ingkang 6 niku wau, dibayani kelawan keterangan. Pertama, zakain, cerdas, bisa menangkap ilmu. Wahirsin, hirsun itu lubo kalau dibahasakan secara sederhana, suka terhadap ilmu, cinta ilmu. Jadi lek pinter tapi gak cinta ilmu ya bodoh ae, kudu seneng ilmu. Bersemangat, hirs. Semangat, ya semangat itu tumbuhnya karena cinta. Cinta ilmu. Wajtihadin, usaha. Usaha ngapalno, usaha merangkum, usaha merajuma. Wabul ghotin lan bondo, harus ada biaya. Wasuhbati ustadzin, barengi guru. Kalau bahasanya Abu Yazid Muhammad, mulazamah. Suhbatu ustadzin ini kalau bahasanya beliau, guru besar kita, mulazamah atau mulazim. Jadi mulazamah itu perbuatannya, mulazim itu orangnya. Apa mulazamah? Netepi. Jadi lek dadi santri iku kudu iso ajek netepi dengan guru. Mulazamah, mulazim. Di ngaji ini ajek. Enggak angin-anginen. Istiqomah. Wa tuli zamani lan dawane mangsa. Sekarang itu kan ada di media sosial, di mana nih, di Facebook, kadang-kadang cara membaca kitab kuning dalam 100 hari. Ono diceritani sing kaya gelem digoroi. Cara berbahasa Arab dalam waktu 48 jam. Enak kon sing golek duit kaya ngono. Kok ya iso, kaya gelem. Terus gak mungkin, gak ada caranya. Kita itu iso maca kitab wis 3 tahun baru iso maca. Nah. Awal-awal wis bodoh lailu kaya apa itu. Enggak bisa sama sekali. Tapi ya wis metenteng sampai nangis. Baru iso. Baru dibuka ya Gusti. Lek bondo tutup delok online, ada panduan silabus buku, ngaji ini tutup online, katenjuk iso bahasa Arab. Bahasa Arab iso apa sing ngerti digawe. Kaya aneh-aneh, ya lek na'am al baitu al masjidu ya iso lek ngono. Ojo kitab ya, hanya diwaktoni 3 bulan. Nah, kadang-kadang ono sing mek saulan. Kok gak bisa wengi pisan mesisan. Nek 24 jam.
Ya nggak bisa lah. Tuli zaman harus mongsone panjang. Waktu untuk ngaji itu panjang. Tapi sebetulnya para ikhwan, ngaji itu memang benar tidak terkait dengan umur. Tidak terkait dengan usia memang benar. Para wali-wali Allah dulu banyak yang ngaji itu di atas usia 40. Nah, kita kan alhamdulillah ya. Kita ngaji sudah mulai belum balik, kita sudah mondok ngaji dan lain sebagainya. Dan kalau orang-orang dulu itu kadang-kadang umur 40 baru ngaji, baru metenteng. Tapi ya namanya metenteng. Yang tadi ijtihad dan hiris tadi. Sama Allah dikasih. Banyak sekali contoh-contohnya. Kita punya kitab namanya Hikayatus Sholihin, itu juga menjelaskan tentang bagaimana orang-orang dahulu itu mencari ilmu di atas usia yang lanjut. Tapi ya dapat jadi imam. Yaitu semuanya kembali kepada tadi itu. Bilisanin, saulin, kemudian kolbin, akulin, kafin, badul. Selanjutnya yaqulul Habib Umar bin Asgaf. Umar bin Segaf. La matoro illa biwasi toti sahabin. La matoro raono udan illa kejaba biwasi toti kelawan pelantara sahabin mendung. Sahab niku apa bahasa Jawane awan niku? Mendung. Ya mendung. Beluk ya, mendung ya. Beluk kan dufon ya. Iya, mendung. Wala ilma illa biwasitati kitabin. Lan ora kantuk ilmu biwasitati kitabin illa kejaba biwasitati kitabin kelawan pelantara kitab. Ngaji ku ya kudu nggo kitab. No ceritane wong ngaji gak nggo kitab, non bicaraan. Paling enggak yang nggo buku. Ya. Gawa apa meneh? Pulpen. Tur, Dayat, ben nek ngaji aja nggawa HP. Ya, nggawa buku. Ya, mau pulpen. Kalau kitab ini kalau nggak beli di Bangil nggak ada memang. Ini cuma adanya di Bangil. Cetak sendiri pesantren Dalwa. Kalau nggak ada ya pakai buku sajalah. Rangkum, ditulis, kok bagus, ditulis di HP, kemudian di-upload, story, status, ganjaran sudah. Mudah untuk cari ganjaran. Ganjaran itu mudah. Sampean nggak usah metiding kok didelok apa enggak, mbek wong dilek apa enggak, itu urusan apa itu? Enggak usah itu. Wis pokoknya sampean wis nulis di status dan baik sudah. Pasrahno nang Gusti Allah. Sing delok kemudian ada kaitan dengan itu pahala. Eman-eman Mbak, sampean duwe HP kok eman-eman. Status aja medit-medit dengan status. Kenapa? Sudahlah. Anda tidak akan turun derajat dengan memperbanyak status. Juga Anda tidak jatuh derajatnya dengan tidak berstatus. Manfaatkan media sosial. Kata Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, hari ini yang paling bagus untuk berjuang di jalan Allah adalah melalui media sosial. Beliau mengatakan, beliau itu Masya Allah, ngaji di dalam Habib Umar bin Hafid. Kita tahu kan Habib Umar, seorang allamah yang hari ini sangat dikenal oleh umat Islam dari Yaman. Coba lihat di Facebook. Kadang-kadang dia ngaji, apapun yang ngaji di Facebook. Entah itu dia dilihat oleh orang atau tidak, ngaji terus. Itu perlu kita contoh seperti itu. Saya kemarin waktu bimbingan BIMTEK S3 di Dalwa kemarin,
diampu oleh Dr. Nur Ali dari UIN Malang. Ini ilmu yang saya ambil waktu itu ya, dari beliau ini. Beliau telah ya membimbing kami untuk membuat disertasi itu begini. Terus beliau menceritakan, ada pertanyaan online dari teman-teman yang nggak bisa hadir pada waktu itu. Terus kemudian beliau menceritakan salah satu cerita beliau itu pernah mondok sebelum jadi profesor, mondok di Pondok Langitan. Satu kelas dengan Kiai Ihya Ulumuddin waktu itu. Karena memang kelihatannya usianya nggak beda jauh dengan beliau. Tapi yang satunya ini langsung jurusan pesantren, yang satunya sudah jurusan kampus. Nah, beliau mengatakan ini, saya pernah ya, mendapatkan ilmu dari Kiai Abdullah Fakih, ya Abdullah Fakih, ya, yang 3-6 tahun yang lalu wafat. Kiai Abdullah Fakih itu pernah ngedikan kepada kami pada waktu itu, kami ngaji pagi, kata beliau. Beliau mengatakan begini, ojo nulis, itu waktu itu belum ada media sosial kan, ojo sampai nulis tulisan elek terus diwoco karo wong liya. Ya itu bilang gitu. Sebab apa? Ya karena kalau kata-katanya sederhana sih, tapi kan ternyata maknanya dalam. Sebab apa? Tulisan elek iku lek wis diwaca karo wong liya, lah wong liya iku mang meraktekno utawa mlebu nang atine, maka setiap kali dia ingat terhadap tulisan elek itu tadi, maka sing nulis kate oleh dosa kendati pun dia sudah meninggal dunia. Makanya kita hati-hati nulis status, nulis di Facebook, nampilin apa-apa, itu harus hati-hati. Jangan asal dapat seneng di-share, asal dapat seneng, kita sudah nggak tahu etika dosa atau tidak, ini melanggar syariat atau tidak. Itu menjadi dosa warisan nanti. Nah, yang terbaik dari sini apa lagi? Beliau mengatakan saapi-api wong iso mbusek tulisane eleke wong liya. Nah, ini yang saya nggak dapat ilmu itu. Saapi-api wong ya, iku bisa menghentikan dosa orang lain. Jadi kalau tadi tulisan elek, mang, misalnya ya, no tulisan elek di tembok mana gitu loh. Kadang-kadang ada tulisan rusuh, pornografi, no tembok atau di apa. Itu kan diwaca wong. Lah setiap kali diwaca wong mesti gak dosane nang wong sing nulis. Mesti dosane nang wong sing nulis. Berapa tahun? Terus sampean berinisiatif, wes iki tak piloki ae utawa tak ceti ae. Cek tulisan gambar iki gak didelok wong. Nah, gitu. Lha iku sampeyan ku dadi wong paling apik, iso nulungi wong liya, pedhot tutuk dosane. Nah, dari sini kami bisa menyimpulkan ilmu yang diberikan oleh Allah, kami bisa mengembangkan oleh ngono. Aku ya khususnya harus lebih hati-hati untuk tidak menulis sesuatu yang hari ini medianya adalah media sosial, hal-hal yang berbau dosa. Karena apa? Karena ketika dibaca oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, pasti orang lain itu ya mungkin ada yang suka, mungkin ada yang seneng, tapi efek dosanya kembali kepada aku pribadi. Nah, hal-hal yang semacam ini kita perlu perlu perhatian. Ya. Mafhum mukhalafahnya, kalau menurut kaidah usul fikih kan ada istilah mafhum mukhalafah. Kalau kita ngaji kaidah fikih itu ada istilah mafhum mukhalafah. Keterangan
sebalik daripada yang diterangkan adalah lek awake nulis apik diwaca wong ganjaran itu terus milih. Nah, kita nulis apa? Kegiatan apa? Ya. Makanya saya bilang tadi kepada para admin, ini biar kepala-kepala sekolah juga mendukung. Ya. Biar kepala-kepala sekolah ini bisa mendukung admin, kami segarkan kembali sebagaimana dulu sebelum corona mereka kami ajarkan untuk saling membantu antara satu dengan yang lain, membantu dalam bidang apa? Membesarkan lembaga-lembaga yang lain. Jadi admin SMP harus bisa membesarkan lembaga SMA. SMA harus bisa membesarkan atau memperkenalkan lembaga SD. SD harus bisa mengembangkan atau memperkenalkan TK. Begitu. Ojo mung SD tok ae sing ditampilin karena merasa diri kami adalah dari SD. Sementara ada hal-hal yang baik dari SMA nggak pernah di-upload. Ini karpe gedekno awake dhewe. Jangan seperti itu. Kita ini besar bersama. Meskipun Anda di atas, ada yang di lembaga yang menurut pandangan orang di bawah, bukan berarti Anda di bawah. TK nok nisor. Tidak. TK, SMA sama. SD dengan SMA sama. Nggak ada bedanya. Makanya harus bersinergi. Ya, begitu sudah di-upload, di-share di grup Kabid, di grup apa namanya admin dan Kepsek, maka semuanya harus gayung bersambung. Ya, gedekno wong liya, wek dhewe bakal digedekno karo wong liya. Tapi ya seperti itu masih membutuhkan hati kok. Karena apa? Di sini ada like dan tidak like dalam hati kita. Ada like dan dislike. Ono suka dan tidak suka. Ya iku angkuh. Perlu ditabrak. Iku untuk urusanku kok. Iki kan wong liya. Lek sampean ini satu tubuh kal jasati kal bunyanil wahid, enggak seperti itu. Tampilan manapun perlu kita berikan. Karena yang lihat itu bukan wali murid SMP saja, yang lihat bukan wali murid SMA saja, bisa jadi yang lihat story ini jenengan wali murid yang butuh kemana anakku ini mau saya masukkan. Berkah lihat story ini jenengan akhirnya dimasukkan di TK. Loh sampai lah oleh ganjaran. Setiap dia membaca Fatihah, setiap dia belajar ngaji, belajar ruku, sampai oleh ganjaran secara tidak langsung. Lelak penak golek ganjaran usah teman. Ya cuma ya ini loh, angkuh ini loh yang kadang-kadang nggak bisa diturunkan. Ada sifat apa privasi, ada sifat pokok ewekku, gak delok wek wong liya. Nah, kayak gini gak iso gede sudah. Ingat kalau ingin diri kita luar biasa harus meluar biasakan orang lain. Kalau Anda ingin istimewa, jangan hanya mengistimewakan kelompok Anda sendiri. Harus bisa mengistimewakan orang lain. Jadi, al-jaza' mithlul amal. Ya, jadi Allah akan memberikan sesuai dengan ukurannya. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi kalau kita ini membesarkan lembaga lain, insya Allah lembaga kita akan dibesarkan. Maka ini perlu diperhatikan oleh para admin, ya harus bisa membesarkan lembaga-lembaga yang lain. Kita ini kal jasatil wahid, kal bunyanil wahid, satu tubuh. Ya ini mari kita amalkan. Wis ta lek sampeyan ngamalno iku gede-gede ya sirain. Semuanya lembaga akan berada di atas rata-rata. Karena apa? Bukan apa? Karena kita mengikuti cara Rasul Muhammad SAW. Apapun yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, lek dilakoni mesti ada kebaikan. Tapi lek kita sudah mungkur tutuk Kanjeng Nabi, mungkur tutuk Gusti Allah, wis talah kepandaian seperti apa yang Anda ajukan, Anda bukan siapa-siapa.
Anda tidak pernah punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Al-Qur'an sudah sampaikan, ajibu da'i Allah. Ya, ayo bersama untuk berada di bawah naungan Allah, di bawah naungan aturan Allah. Sekecil apapun aturan itu pasti bermanfaat. Wa aminu bihi, yakin dengan kebenarannya. Terus kenapa? Yaghfir lakum min dzunubikum, Anda akan diampuni dosa-dosanya. Wa yajirkum min adzabin alim, Anda juga akan diselamatkan dari kebinasaan, dari hukuman-hukuman yang memang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Wala wilayata illa biwasitati mihrab. Wala wilayata lan ora ono kewalian. Wong iku ora iso dadi wali. Wong iku ora iso dadi kinasine Gusti Allah. Orang itu tidak bisa dekat dengan Allah illa biwasitati mihrab, kejaba kelawan pelantarane mihrab. Apa mihrab? Tempat sholat. Artinya apa? Kudu ajek ibadahe, kudu ajek di dalam tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kudune oke salat, maca Quran. Manusia ingin luar biasa, hidup Anda ingin luar biasa. Pertama ini saya bicara ini dari hati, ya. Kalau sampean kepingin jadi orang luar biasa, satu, jangan tinggalkan qiyamul lail. Jangan tinggalkan sholat malam. Ya, lek sampean kepingin jadi wong sing di atas rata-rata, sampean lek kepingin omongane sampean digugu karo wong liya, sampean kepingin berwibawa, nggak usah pakai aura, nggak usah pakai susuk, Mbak. Eman-eman. Susuk emas, kayak no aku ae duwike. Eman, tak gawe bangun masjid kok. Susuk emas piro? Sampean cuma cukup melakukan qiyamul lail, salat malam. Salat malam. Salat sunnah maksudnya. Bukan salat isya, polane keturun mulai maghrib, bukan. Salat malam itu salat tahajud, ya, atau sholat hajat di malam hari. Ya wis, salat malam itu bisa jadi jam 12 ke atas lah. Jadi bangun jam 12, ngapain ya? Sholat malam. Bangun jam 2, ngapain ya? Sholat malam. Kenapa? Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, inna sanulki ilaika qaulan tsaqila. Yang benar apa? Inna sanulki alaika apa inna sanulki ilaika? Ayo yang hafal Quran. Ada yang di sini hafal Quran? Yang ini ki, akhirnya nang Google mana ini? Inna sanulki alaika. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ini tipsnya guru yang tidak berwibawa. Lek sampean dadi guru gak duwe wibawa, terus gak usah pakai susu. Ya, gak usah pakai susu. Gak usah pakai membentak-bentak. Gak usah pakai pasang harga diri. Waduh. Terus tuas kesel sampean. Ya, pakai performa apa segala macam. Cukup dengan rakaatain qoblal fajri. Malam bangun, sampean akan dapat ini loh. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Apa inna sanulki? Inna sesungguhnya kami sanulki akan berikan alaika kepada kamu qaulan. Ya ucapan tsaqila yang mantap. Omonganmu itu digugu mbek wong.
Sampean jadi wong wedok, jadi ibu, tapi omongannya sampean diici-ici mbek anake. Ono wong gak wibawa, bapake gak berwibawa di hadapan anak-anaknya. Guru tidak berwibawa di hadapan muridnya. Gampang. Salat to bengi. Dapat. Saya sering dapat ya dari guru-guru sini saja saya dapat. Ya nopo nggih carane kepingin dados guru sing kinten-kinten omongan iki digugu lan ditiru. Ya gampang, Pak. Ya iki ae sampean amalno. Inna sanulki alaika, sampean punya wibawa. Loh aku gak dadi guru kok aku dadi admin. Ya mesti meskipun sampean jadi admin, dadi wong wedok, enak endi? Wedok murahan gak ketok wibawae mbek wong wedok ketok wibawae. Ayo. Enak endi? Sampeyan nek duwe wibawa disungkani mbek bojo. Bojo sing kate gawe dulinan sampeyan jek mikir, sampeyan polane duwe wibawa. Bukan berarti lek wis dadi wong wedok ya tetep nok nisor. Oh, enggak lah. Wong lanang iku gak perlu sampeyan aja sampe bojone sampeyan wedi nang sampeyan. Dosa lho sampeyan. Ya. Seneng aku ndelok bapak wedi nang ibu ya. Aku berarti besok aku kate diwedeni mbek bojoku aja sampe. Sampeyan dadi wong wibawa. Wibawa iku apa wibawa? Wibawa apa? Ya punya performa, punya keluar biasaan, punya nilai. Nah, nilai itu kan dari Allah. Iki tipsnya. Sampeyan punya ingin jadi orang wibawa, gak usah pakai sombong, keliru. Orang pingin wibawa sombong, iki salah alamat. Gak tutup. Kan banyak orang sombong karena ingin mengangkat performanya. Kadang-kadang orang itu wajahnya ini, ya saya kemarin dapat apa namanya? Dapat video, nggak tahu itu gimana kok bisa seperti itu. Ada ya orang kaya ya, kemudian wajahnya lo dipermak. Iku mbek bojone pisan. Tulange sing mendosol iki dibenakno, diketokno Singapura. Gaya opo? Kok ini lho kate nandi, kok niku lho bakal tuwek. Diketok, cek apa? Cek ketok nom terus ya. Allah astagfirullahaladzim. Mangkane aku ngomong duitmu iku lho lek kelebihan kan aku. Aku lho bangun masjid ke mari-mari. Ayo kan aku. Nanti amal jariah nanti. Pingin wibawa, caranya ya inilah. Ya. 1, qiyamul lail. Wis. Nomor 2, ya. Yang nomor 2 ini tips ini. Tips menjadi tokoh yang berwibawa. Ya, kepingin menjadi orang pilih tanding yang berwibawa. 1, ojo ninggalno qiyamul lail. Yang kedua, jangan meninggalkan Al-Qur'an. Jangan tinggalkan Quran meskipun Anda bukan hafizah. Jangan tinggalkan Quran. Sehari harus baca Quran meskipun hanya 1 lempir. 1 halaman. Lek sampean lagi menstruasi, biasanya sak halaman, engko lek wis mari ngodoi 6 lempir. Itu berarti bagus. Kalau nggak ngodoi pun sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting setiap lagi suci Quran. Kenapa? Karena orang kalau sudah dekat dengan Quran, hatinya tidak akan dilayukan oleh Allah. Akalnya akan disehatkan oleh Allah, tidak terkena penyakit ardhalil umur. Apa ardhalil umur? Ardhalil umur itu al-pekun. Pekun. Terus tuwek pekun. Mari mangan jari burung mangan. Ngerepotno anak putu. Ngoyo sak gen-gen. Ya. Wis laris kaya ngono, dadi soroe anak. Kepingin gak kaya ngono. Mulai dari sekarang bersubahlah dengan Al-Qur'an. Dekatlah dengan Quran. Maca Al-Qur'an. Kulul asya intaraktaha tagbalu illal Qur'an. Intaraktahu tagbalu anta. Syekh Muhammad
Mutawalli Sya'rawi mengatakan semua apa yang kamu miliki akan layu, akan kering jika kamu tinggalkan. Anda punya bunga, duwe apa namanya? Pekarangan yang isinya bunga-bunga yang sangat indah. Terus sampean tinggal nang Pasuruan, tinggal umroh, gak dipasrano nang sapa-sapa, mulai garing. Ya. Duwe ingon-ingon yang ngono, kucing sampean tinggal garing kucingi. Tegak sampean pasrano. Pokoknya opo ae lek sing sampean tinggal bisa layu. Ilal Quran, kecuali Al-Quran. Lek sampean ninggal Quran, sing layu bukan Qurannya, illal Quran. Intarok tahu tadbalu anta. Yang layu Anda. Hatimu akan layu. Pikiranmu akan layu. Wis. Nomor telu. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bersolawatlah kepada Nabi. Karena sholawat kepada Nabi itu sama halnya memperkenalkan diri kepada Rasul Muhammad SAW. Daftar, inden, didadekno umate sing diakoni. Umat ini berapa miliar coba? Manusia setelah Rasulullah yang beriman kepada Nabi berapa miliar? Berapa juta manusia? Semuanya kepingin, semuanya sekarang ada yang lupa sama Rasulullah, ada yang tidak tahu, tapi yang nanti akan dekat dengan Rasulullah yang paling banyak membaca sholawat. Dan itulah yang akan digandeng oleh Rasul untuk masuk ke dalam surganya. Ini. Jadi qiyamul lail, apalagi? Baca Quran, apalagi? Sholawat. Yang lain, monggo ditambah sendiri sesuai dengan apa yang Anda mampu untuk melaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sahbihi kama 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilai wa la tunsini ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.